Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Ilmi dengan NIM 19651-031. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen persediaan. Yang pertama, yaitu manajemen persediaan tradisional. Mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang, mutu, rekayasa produk, harga, lembur, kapasitas berlebihan, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang atau lead time, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaing cenderung berada posisi kompetitif yang lemah. Persediaan dan bagaimana mengelolanya berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk menghasilkan uang sekarang dan di masa mendatang. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata kompetitif. Selanjutnya yaitu biaya persediaan. Permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu atau biasanya 1 tahun, di mana terdapat 2 biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan jika bahan atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut biaya persiapan dan penyimpanan. Selanjutnya, biaya persediaan. Yang pertama, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost, di mana biaya melakukan pesanan dan menerima pesanan. Contohnya, mencakup biaya pemrosesan pesanan, biaya clerical dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Selanjutnya itu biaya persiapan atau setup cost, yang mana biaya penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja bagian produksi yang menganggur atau idle, biaya fasilitas produksi yang menganggur atau laba yang hilang, dan biaya uji coba produksi atau tenaga kerja, bahan, dan overhead. Selanjutnya, biaya untuk penyimpanan persediaan. Contohnya adalah asuransi, pajak persediaan, kelangsungan, biaya oportunitas dana yang terkait dalam persediaan, biaya penanganan dan ruang penyimpangan. Selanjutnya yaitu biaya kehabisan persediaan atau stock out cost. Biaya yang terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta pelanggan. Contohnya adalah penjualan yang hilang, atau baik saat ini maupun masa datang. Biaya ekspedisi atau meningkatnya beban transportasi, lembur, dan lainnya, serta biaya akibat produksi yang terputus. Selanjutnya, IoT dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya, rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengaman adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti itu. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan JIT, yang mana kemajuan dalam transportasi dan komunikasi telah banyak berperan dalam sistem penciptaan kompetisi global. Kemajuan teknologi telah menyebabkan siklus hidup menjadi lebih singkat dan keragaman produk semakin meningkat. Perusahaan asing menawarkan produk yang bermutu lebih tinggi dan berharga lebih rendah dengan keunggulan khusus sehingga menciptakan tekanan yang berat pada perusahaan domestik yang memiliki batch besar dan biaya persiapan yang lebih tinggi.
untuk meningkatkan mutu dan keragaman produk sambil secara simultan mengurangi total biaya. Tekanan kompetitif ini telah menyebabkan banyak perusahaan meninggalkan model AOK untuk beralih ke pendekatan JIT. JIT mempunyai dua tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan, dan tujuan ini dicapai dengan mengendalikan biaya atau yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba. Selanjutnya, yaitu JIT. JIT adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong oleh sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Salah satu pengaruh IT adalah mengurangi persediaan hingga ke tingkat yang lebih rendah. Usaha untuk mencapai tingkat persediaan yang tidak signifikan adalah penting bagi kesuksesan GIT. Nah, kinerja due date adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan di masa lalu. Persediaan barang jadi telah digunakan menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta. Nah, kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan, yaitu kegagalan mesin, kerusakan bahan, atau subperakitan, dan ketidaktersediaan bahan baku atau subperakitan. Nah, memiliki persediaan adalah salah satu solusi tradisional atas semua masalah tersebut. GIT dapat memecahkan ketiga masalah di atas dengan menekankan pada pemeliharaan pencegahan total dan pengendalian mutu total serta dengan membina hubungan baik dengan pemasok. Nah, sistem Kanban adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Nah, selanjutnya 3 kartu dalam sistem Kanban dasar. Nah, sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu. Yang pertama, Kanban penarikan atau withdrawal Kanban. Yang kedua, Kanban produksi. Dan yang ketiga, Kanban pemasok atau Kanban vendor. Nah, selanjutnya, keterbatasan GIT. GIT bukan merupakan pendekatan yang bisa dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. GIT seringkali disebut dengan program penyederhanaan, namun ini bukan berarti mudah atau sederhana untuk diterapkan. Kekurangan yang paling menonjol dan GIT adalah ketiadaan persediaan untuk menyangga penghentian produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga. Kenyataannya, bila terjadi masalah, pendekatan GIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi. Nah, selanjutnya yaitu kendala TOC. Teori kendala adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai sesuatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpangan data dan dengan demikian menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu yang pertama output, yang kedua persediaan, dan yang ketiga operasi beban. Selanjutnya, dengan demikian output meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi. 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi laba bersih dan pengembalian atas investasi serta arus kas akan meningkat. Menaikkan output dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, yang kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat, yang ketiga, mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan, yang keempat yang dibuat pada langkah kedua,
Yang kelima, mengangkat kendala-kendala yang meningkat. Dan yang keenam, mengulangi proses. Nah, itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.